قل يا عظيم أنت العظيم. Begitu tololnya si Haban Naqah itu para hadirin wal hadirat, sampai dia ini lupa namanya, apalagi alamat rumahnya, apalagi nama ayah ibunya dan saudaranya. Diri dia sendiri dia lupa namanya. Maka ada ungkapan dalam bahasa Arab, ahmaku min Haban Naqati. Orang ini lebih tolol melebihi si Haban Naqah. Maksudnya tolol ini sudah tidak ada yang melebihi dia. Maka keluarganya ini saking sumpeknya ngerawat Haban Naqah, sebentar-bentar lupa, ngerepotin dirinya, ngerepotin orang, ngerepotin keluarganya. Akhirnya Haban Naqah itu dikalungi kalung. Kak daerahnya sudah tahu semua si Haban Naqah itu satu itu saja, dikalungi kalung, isinya saya adalah Haban Naqah. Ya kalau dia bingung cari rumahnya, orang akan mengarahkan ke rumahnya. Dia kalau bingung siapa dia, biar orang-orang bilang kamu itu Haban Naqah. Maka suatu hari para hadirin wal hadirat, Haban Naqah itu tidur. Haban Naqah itu tidur. Tengah-tengah tidur ada kawannya usir, membuli dia. Kalungnya diambil dan dipakai oleh teman dia. Maka begitu dia bangun tidur kebingungan, kamu itu saya atau saya siapa? Di satu cerita lucu, tapi ini maksudnya ada maksudnya para hadirin. Orang tuh tanpa ilmu agama nggak terasa dia ini jadi Haban Naqah di zaman akhir. Ketika dia diajak ke masjid, saya sibuk ngurus ladang. Loh, memangnya kamu itu ladang? Yang saya ajak bicara kan kamu. Begitu disuruh ngaji, saya sibuk mau caleg saya. Loh, yang saya ajak bicara itu kamu loh, bukan jabatan kamu. Di orang ini sekarang banyak yang lupa jati dirinya para hadirin. Kita ini siapa? Pendengar dan pembicara inilah kita. Yang lain itu adalah ujian bagi kita. Orang sampai akhirnya nggak bisa bedakan siapa jati dirinya, akhirnya lupa ngelola dirinya. Yang dikelola yang titipan-titipan itu para hadirin. Yang dikelola yang diambil itu rumah sewaan, rumah gantian, sawah gantian, jabatan gantian. Dia serius ngurus itu sampai lupa memprogram dirinya dengan program yang manfaat untuk akhirat dan di dunianya. Akhirnya di akhirat sana dia pelongo gak dapat bagian apa. Itulah ilmu agama yang sedang kita pelajari dan akan terus kita pelajari dan kita ajarkan. Bagaimana hidup kita mulai ujung kaki sampai ujung rambut memang manfaat untuk kita para hadirin. Kebun kita gemuk-gemuk, kebun kita subur-subur, sapi-sapi kita subur-subur, diri kita miskin akhirat, Masya Allah. Padahal mereka itu bukan kita para hadirin. Kenapa kita ngerawat yang selain kita begitu serius, ngerawat diri kita kadang-kadang lupa. Allah. Diri kita inilah yang akan dihisab dan sedang dihisab. Diri kita lah yang akan ditanya di kubur. Diri kita lah yang akan ditimbang amalannya. Diri kita lah yang akan diberi catatan amal, baik pun pakai tangan kanan atau tangan kiri. Na'udzubillah. Diri kita lah yang akan masuk surga ataupun masuk neraka. Maka kita ini ya kita ini. Maka kalau diri saya sudah dalam ridhonya Allah, saya sukses. Walaupun saya jadi punya jabatan tertinggi, kaya yang terkaya,
Tetapi kalau diri saya itulah saya, kok tidak amal agama, saya adalah orang paling rugi. Karena semuanya berkembang kecuali diri saya, semuanya maju kecuali diri saya mundur. Kemajuan kita hanya kalau dalam tubuh kita praktekkan ajaran-ajaran agama yang isinya pelurusan iman dan amal yang telah diajarkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti para hadirin, pada hari kiamat sana akan ada timbangan amal. Dalam hadis riwayat Abu Nu'aim, maka di sana ditimbang darah-darahnya para syuhada, ditimbang dibandingkan dengan tinta-tintanya para ulama. Maka ternyata tintanya para ulama lebih berat timbangannya, pahalanya, anugerahnya melebihi darah-darahnya para syuhada. Maka kata sebagian ulama, para syuhada pun tanya kepada para malaikat, apakah penimbangannya ini nggak keliru? Tinta ditimbang dengan nyawa, kok beratan tinta itu bagaimana? Maka para malaikat mengatakan, kamu tahu pentingnya berjuang dari siapa? Dari para ulama, dari bukunya para ulama. Tanpa mereka kira-kira kamu tahu apa tidak? Tidak tahu. Makanya sumbernya pengetahuan kalian mengenai pentingnya berjuang, wafat dalam perjuangan dari para ulama. Tanpa mereka kalian tidak akan tahu. Maka tidak mungkinlah pabrik dengan hasil pabriknya lebih mahal hasil pabriknya. Tentu lebih mahal pabriknya. Pabrik semua kebaikan adalah ilmunya para ulama, dari ilmunya para anbiya, dari ilmunya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai selepas orang itu tahu satu kebaikan, kemudian dia tidak mau ngaji lagi, wis pegang saya dengan satu kebaikan sampai mati. Dia bisa tahu kebaikan pun dari para ulama. Yang nggak mau ngaji pun karena dia sudah mantap, saya cukup dengan amal ini saja, itu pun jasanya para ulama. Ada orang tahu mengenai yang benar adalah Tuhan Maha Esa, utusan akhir zaman, utusan terakhir termulia adalah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Lepas itu nggak mau belajar apapun, itu pun dia tahu itu dari ilmunya para ulama. Semua kebaikan tidak mungkin keluar dari ajarannya para anbiya, ajarannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.